cucu yang aku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Tani Amelia Putri di Tani TAP TV. Apa kabar kalian semuanya hari ini cuy? Semoga tentunya baik-baik aja, sehat selalu, dan moodnya selalu bagus ya cuy ya. Dan kali ini aku akan kembali menemani kalian, dan aku bakalan ngajak kalian ke segmen termuram nih. Tani ngobrolin mistis, unik, dan seram. Dan kali ini kita bakalan ngobrolin yang cukup seru dan juga serem cuy. Karena ini adalah sebuah kota mati yang ditinggal dalam satu malam aja sama semua penghuninya. Dan bahkan mereka itu nggak membawa harta bendanya cuy. Jadi kota ini tuh masih tetap lengkap seperti kota yang ada manusianya. Nah tapi dari dulu udah nggak ada lagi orang yang tinggal di sana. Nah apa itu? Langsung aja kita ke segmen termuram. Tani ngobrolin mistis, unik, dan seram. Jadi cuy, kali ini kita bakalan membahas tentang salah satu kota mati yang sudah ditinggalkan oleh semua penghuninya. Namanya adalah kota Pripyat yang terletak di Ukraina. Kota yang mulai didirikan sejak tahun 1970 dan letaknya ini benar-benar dekat banget sama yang namanya pembangkit listrik tenaga nuklir yang namanya tuh Chernobyl nih cuy. Nah salah satu pembangkit listrik yang besar ya dengan tenaga nuklir. Nah jadi kota ini tuh kebanyakan dihuni sama pegawai-pegawai PLN-nya dari Chernobyl ini sendiri cuy. Kota ini mulai didirikan sejak tahun 1970. Nah, tapi di tahun 1979 itu baru diresmikan, cuy. Di sana ada sekolah, ada gedung olahraga, ada apartemen, ada tempat berbelanja, dan mereka tuh hidup damai, rukun, dan juga hidup mewah gitu loh, cuy. Untuk di tahun 1970-an, kota itu tuh udah keren banget karena banyaknya gedung-gedung bertingkat dan juga masyarakatnya itu tenang dan juga makmur. Dan gak hanya itu cuy, fasilitas yang ada di kota ini tuh benar-benar keren banget ya. Untuk di tahun 1970-an itu ada taman bermain nih. Banyak juga terdapat gedung-gedung kebudayaan. Jadi benar-benar masyarakatnya itu hidupnya happy-happy aja gitu loh. Sampai di tahun 1986 terjadilah sebuah tragedi yang benar-benar kayak mimpi buruk. Jadi benar-benar gak disangka-sangka sama masyarakat Pripyat ini cuy. Yang awalnya cuy, salah satu reaktor yaitu reaktor nomor 4 di pembangkit listrik tenaga nuklir di Chernobyl itu yang benar-benar deket banget nih sama kota Pripyat. Itu tiba-tiba terjadi sebuah ledakan gitu yang awalnya menewaskan beberapa orang dari pegawai PLN. Nah tapi kemudian cuy, tragedi ini berawal sejak tanggal 26 April 1986 cuy. Dan benar-benar nggak disangka banget cuy, kecelakaan ini tuh memiliki dampak yang luar biasa buruk banget sampai ini jadi sebuah kecelakaan reaktor nuklir yang paling buruk sepanjang sejarah dunia. Ketika salah satu reaktor itu mengalami ledakan cuy, terjadilah sebuah lonjakan energi yang benar-benar nggak diduga. Nah dari pihak karyawan dari Chernobyl ini mencoba untuk mematikan secara darurat, tapi malah terjadi lagi lonjakan daya yang luar biasa cuy. Tiba-tiba tangki reaktor pun pecah dan terjadilah ledakan-ledakan uap yang menyebabkan kebakaran nih cuy. Nah kebakaran ini tuh terjadi selama 1 minggu penuh. Jadi nggak ada yang bisa menghentikan kebakaran ini. Ini benar-benar luar biasa banget. Nah dari tragedi kebakaran ini cuy, namanya juga pembangkit listrik tenaga nuklir kan. Jadi debu partikel radioaktif itu tuh terlepas di udara dan bahkan ini benar-benar efeknya tuh jelek banget cuy. Gak hanya itu cuy, debu-debu partikel ini tadi cuy terlepas ke udara di atmosfer itu benar-benar penuh banget, bahkan sampai tersebar ke Uni Soviet bagian barat dan juga Eropa. Gak nunggu lama-lama cuy, 36 jam setelah kejadian ini ya dari pihak pemerintah itu langsung memberikan pengumuman bahwa masyarakatnya itu harus segera dievakuasi karena itu tuh benar-benar bahaya banget bagi masyarakat yang setidaknya 10 km dari lokasi tersebut. Salah satunya kota Pripyat ini sendiri cuy. Jadi sekitar 50.000 warga bersama dengan hewan-hewan peliharaannya pun harus segera dilarikan dari tempat tersebut karena itu bisa menyebabkan bahaya yang luar biasa. Karena pada saat itu jalan-jalan menuju ke tempat evakuasi gitu cuy benar-benar dipenuhi sama debu-debu yang berbahaya itu. Jadi masyarakat itu awalnya masih disuruh untuk berdiam di rumah dulu supaya nggak kena debu-debu tadi. Nah tapi kemudian dari pemerintahan pun langsung umumin lagi bahwa makin meluas nih bahaya. Jadi masyarakat yang berada di sekitar 30 km, nggak hanya 10 km aja. Jadi harus pergi dari tempat mereka. Seluruh masyarakat itu sekitar 137.000 orang
harus pergi meninggalkan rumah mereka. Jumlah pengungsi ini naik terus sampai ke 350.000 orang. Jadi benar-benar semua masyarakat yang ada di sana tuh harus pergi. Dan kemudian masyarakat ini tuh dijemput sama bus-bus gitu dari pihak pemerintahan yang awalnya diumumkan bahwa ini tuh cuman sementara doang gitu loh. Kalian harus pergi secepatnya, jadi nggak usah mikirin lagi yang namanya alat-alat rumah tangga kalian ataupun harta-harta kalian. Jadi kayak mereka tuh cuma pergi membawa berkas-berkas yang penting aja nih cuy. Jadi mereka harus meninggalkan tempat itu langsung. Dan juga kan dari pihak pemerintahan juga masih berusaha gitu loh untuk memperbaiki tempat tersebut. Nah tapi nyatanya masyarakat ini tuh nggak bisa kembali lagi ke rumah mereka karena ini udah terlalu berbahaya cuy. Bayangin aja cuy, ini tuh jadi kecelakaan nuklir terburuk sepanjang sejarah dunia. Dan bahkan radioaktif dari kecelakaan ini tuh 200 kali lebih besar dibandingkan yang terjadi di Hiroshima Nagasaki. Waduh, ini benar-benar luar biasa banget kan cuy. Jadi tanah di kota Pripyat itu udah terkontaminasi sama radioaktif yang benar-benar berbahaya banget kalau misalnya kita tinggal di sana cuy. Jadi cuy, sekitar 5 juta orang yang berada di daerah Chernobyl ini sendiri itu terkena dampak radiasinya. Bahkan buru-buru yang membersihkan bekas muntahan dari ledakan itu, yang kemudian 10 tahun kemudian sekitar 60.000 orang itu meninggal karena dampak radiasi ini sendiri cuy. Jadi cuy, nggak hanya tanahnya aja yang udah terkontaminasi, tapi juga udara di kota Pripyat ini udah terkontaminasi sama yang namanya zat radioaktif yang bisa menyebabkan kanker. Jadi benar-benar orang-orang tuh takut banget untuk tinggal lagi di sana dan nggak ada yang berani sampai sekarang. Mungkin masih ada juga beberapa orang yang masih berani untuk masuk ke kota tersebut ataupun berani tinggal di sana walaupun terancam dengan bahaya yang luar biasa. Nah tapi sejak kejadian tersebut cuy, kota ini tuh benar-benar menjadi kota mati yang dikenal juga dengan keangkerannya. Karena kita coba bayangin aja cuy, dari seluruh peralatan-peralatan rumah orang-orang yang dulu meninggalkan tempat tinggalnya ini, ataupun peralatan-peralatan di rumah sakit, jadi kayak tempat tidurnya itu semua masih ada, bahkan kayak mainan anak-anak, boneka segala macam itu masih ada di sana, tapi udah nggak ada lagi orang yang tinggal di sana cuy. Begitu juga dengan tempat-tempat wisata dan taman-taman bermain, itu menjadi benar-benar nggak terawat, nggak terurus, dan bahkan terlihat benar-benar menyeramkan banget. Dan banyak juga kesaksian orang-orang yang pernah mendatangi tempat ini dan kemudian mengalami kejadian-kejadian yang mengerikan banget. Karena banyaknya korban-korban yang berjatuhan pada tragedi tersebut, jadi seringkali orang-orang yang mencoba datang ke sana itu kayak mendengarkan suara-suara tangisan ataupun melihat sosok-sosok yang mengerikan di kota tersebut. Gak hanya itu, mereka juga seringkali mendengarkan suara-suara misterius nih cuy, dari reruntuhan bangunan-bangunan yang udah lama gak dihuni lagi, yang kemudian lapuk gitu kan, jadi kayak roboh. Nah dari runtuhan-runtuhan itu tuh banyak banget terdengar suara-suara orang minta tolong lah segala macem. Jadi kota ini tuh benar-benar kosong, tapi masih lengkap dengan isi-isinya, tapi ngeri banget. Kalian kira-kira berani nggak datang ke kota ini? Kan hari ini tuh kota ini lebih dari 30 tahun ditinggalin sama seluruh penduduknya cuy. Nah tapi ternyata ada juga kayak tur-tur pariwisata yang bisa mengajak kita tuh datang ke kota tersebut. Nah tapi ada yang benar-benar resmi dan ada juga yang kayak ilegal gitu loh cuy. Nah kalau misalnya yang resmi ini, kita tuh ada batas-batas tersendiri, kita nggak boleh datang ke tempat yang benar-benar bahaya banget. Nah tapi kalau sampai di lokasi, kita itu diwajibkan menandatangani suatu perjanjian gitu cuy, dimana kita nggak boleh sama sekali menyentuh benda-benda yang ada di sana. Jadi cuma boleh melihat aja ataupun foto-foto atau mengambil video, nggak boleh disentuh sama sekali karena itu bisa membahayakan diri kita juga dan orang lain nih. Bahkan ya ada kayak pemeriksaan gitu kalau misalnya kita keluar dari kota tersebut setelah kayak berpariwisata keliling-keliling, kita keluar itu diperiksa dulu apakah di tubuh kita ada sisa-sisa debu yang terbawa keluar, karena itu debu-debunya benar-benar bahaya banget. Tapi kalau aku pribadi sih jujur takut sih untuk mengikuti wisata-wisata yang kayak gini ya. Karena kenapa cuy? Nggak cuman takut karena hantunya aja, tapi juga membahayakan diri kita
Karena kayak debu-debu partikel itu kan bisa menyebabkan kanker segala macam. Bahkan sampai dengan 30 tahun lebih nih kejadian itu terjadi, masih banyak bayi-bayi yang lahir cacat karena terkena radiasi, dan bahkan juga masih banyak masyarakat yang terkena kanker nih. Karena udaranya tuh udah benar-benar terkontaminasi banget cuy. Nah, jadi itulah tadi cuy kisah tentang kota Pripyat, di mana kota ini merupakan kota hantu ataupun kota mati yang sudah ditinggalkan oleh semua penghuninya. Padahal kota ini dulunya adalah kota yang sangat megah dan sekarang menjadi kota yang benar-benar mengerikan dan menyeramkan. Gimana kalau menurut kalian cuy? Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, di share, dan tentunya jangan lupa untuk subscribe aku kalau misalnya kalian belum nge-subscribe aku. Makasih banyak buat yang udah nonton sampai habis dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.